Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kajian tarawih online Masjid Baitul Haq Puri Gading yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali di pertemuan Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keluangan waktu untuk bisa hadir bersama di majelis ilmu ini. Dan alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita narasumber kita Ustadz Dr. Muhammad Khairin MA, yang nanti beliau akan menyampaikan tema tentang meraih kemuliaan 1000 bulan. Ya. Alhamdulillah inilah bagian terpenting dari bulan Ramadan kita di 10 hari terakhir ini. Dan alhamdulillah walaupun mungkin kita iktikaf di rumah masing-masing, tapi insya Allah niat iktikaf kita di masjid sudah Allah catat, ya. Walaupun kita iktikafnya di rumah kita masing-masing, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tema kita, mohon izin saya menyapa dulu Ustadz kita, Ustadz Dr. Khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Dr. Khairin. Oh maaf, Masya Allah. Sehat Ustadz malam ini ya? Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Masya Allah. Malam ini saya bersyukur sekali bisa satu majelis dengan guru saya, Ustadz Abdul. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah ini atas kesediaannya bisa bersamai kami di kajian tarawih ini. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mendengarkan nanti tausiah dari beliau, mohon izin saya ingin menyampaikan dulu biodata dari beliau. Nama lengkap Dr. Haji Muhammad Khairin MA. Alhamdulillah beliau sudah dikaruniai Allah 4 orang anak, Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendidikan beliau S1 di International Islamic College Tripoli, Libya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan S2 S3 di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, Masya Allah. Dan wah, luar biasa ini aktivitas beliau cukup banyak sekali. Yang pertama adalah Wakil Direktur Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional di Basnas, ya. Kemudian yang kedua, Pengurus Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, ya. Dan juga beliau adalah guru di Pondok Pesantren Modern Al Hasan Jati Makmur, Kota Bekasi, alhamdulillah. Dosen di FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta, dosen pasca sarjana di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta, Dewan Pengawas Syariah di BPRS As-Salam, dan juga Dewan Pengawas Syariah di Fintech Syariah As-Salam, ya. Masya Allah, alhamdulillah amanah yang beliau pegang saat ini luar biasa, dan semoga malam hari ini kita mendapatkan bekalan-bekalan untuk kita optimal menjaga 10 hari terakhir ini dalam amal yang sebaik-baiknya. Dan insya Allah beliau nanti akan bersama kita di 30 menit awal. Tausiah yang akan beliau sampaikan insya Allah sampai pukul 21, yaitu tentang tema meraih kemuliaan 1000 bulan. Dan nanti setelah itu sampai menjelang pukul 21.30 kita ada beberapa kesempatan untuk tanya jawab, ya. Baik, alhamdulillah narasumber kita Ustadz Dr. Muhammad Khairin sudah bersama kita, dan kita beri kesempatan Bapak sekalian, silahkan kalau yang menyiapkan alat tulis atau apa untuk dicatat, silahkan bisa disiapkan. Dan nanti untuk pertanyaan ini ada tata caranya. Nanti mohon diajukan dulu pertanyaan di kolom Q&A dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan nanti oleh panitia pertanyaan akan dipilih untuk yang bisa menanyakan langsung atau audio saja. Dan kemudian juga saat pertanyaan dipilih, jika menggunakan video atau audio, mohon bisa mengenakan pakaian yang sopan, ya. Dan nanti dari admin akan beri akses video untuk dimulainya pertanyaan, ya.
Baik, Bapak-Ibu sekalian, mari bersama-sama kita awali majelis ilmu kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ustazuna Dr. Muhammad Khairun, faliyatafaddal masykuran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tahannan wa taraham ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa huwa yuhaddithuna anil mawdu'il ladzi natakallamu fihi hadhihi al-lailah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masyarul muslimin wal muslimat, ikhwatal iman, para perindu surga, ayahanda ibunda, bapak ibu-ibu yang saya muliakan. Alhamdulillah malam hari ini saya bersyukur dan kita semua tentu bersyukur dapat melewati Ramadan yang ke-21. Mudah-mudahan seluruh amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal kebaikan, sehingga kita bisa memiliki semangat dan modal yang cukup kuat untuk dapat memaksimalkan Ramadan di penghujung tahun ini. Karena salah satu di antara ciri diterimanya sebuah ibadah itu apabila kita semakin semangat melaksanakan ibadah setelahnya. Karena di dalam akidah kita diajarkan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini naik dan turun. Dan naiknya itu dengan ketaatan. Dan kita alhamdulillah sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan sebanyak 21 hari di Ramadan ini. Sehingga hitung-hitungannya kalau seandainya semua ketaatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka artinya iman kita naik. Betul ya? Kalau iman kita naik, maka tidak mungkin seseorang itu akan kendor semangatnya. Yang terjadi justru sebaliknya, karena posisi keimanan kita sedang baik, di backup dengan 21 ketaatan yang kemarin sudah kita lakukan, maka semestinya kita memiliki ketahanan yang cukup baik untuk bisa memaksimalkan Ramadan. Dan ini barangkali salah satu hikmah kenapa Lailatul Qadar itu disinyalir oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah itu dikasih di ujung. Seolah-olah Allah ingin ngasih pesan bahwa siapa yang memiliki nafas panjang keimanan, maka dia bisa dapat mencapainya. Kalau seandainya dikasih di awal, selesai orang. 10 hari pertama, nanti masuk 10 hari yang kedua udah sepi masjid. Ya. Orang dikasih 10 hari terakhir saja, dalam situasi normal, masjidnya sudah berkurang. Gitu ya. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mohon maaf saya langsung memulakan. Saya ingin mengatakan langsung begini saja. Sesungguhnya Ramadan ini, itu kemuliaannya justru pada Al-Qur'annya, bukan pada puasanya. Ini poin pertama yang harus kita pahami betul-betul, bahwa kemuliaan bulan Ramadan ini bukan pada puasanya. Meskipun kalau kita ini nggak puasa, nggak bakal dapat kemuliaan. Begitu juga Ramadan ini mulianya bukan karena tarawehnya. Meskipun kita ini kalau tidak taraweh, tidak mungkin dapat kemuliaan. Tetapi kemuliaan bulan Ramadan itu terletak pada Al-Qur'annya. Begitu ya? Iya. Alasan yang pertama. Bulan Ramadan yang kita kenal dengan bulan Hijriyah saat ini, itu sesungguhnya bulan-bulan yang sudah diguna pakai, yang sudah dikenal oleh masyarakat jahiliyah jauh sebelum kelahiran Rasulullah. Ini yang harus difahami. Oleh karena itu, kalau kita ngomong agak kencang sedikit, sesungguhnya bulan-bulan yang hijriah yang sekarang kita pakai,
ini sesungguhnya adalah hasil kreasi daripada tradisi masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Dan latar belakang penamaannya diambil daripada momentum, situasi, musim yang melatar belakanginya. Oleh karena itu ketika ditanya kapan Rasulullah SAW itu dilahirkan, maka semuanya akan mengatakan 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Karena bulan sudah digunakan pakai, cuman mereka tidak memiliki tahun. Mereka itu muter 12 bulan. Tetapi tahunnya biasanya diambil daripada momentum yang paling fantastis, momentum yang paling spesial, dan momentum yang tidak biasa untuk menandakan tahun itu. Oleh karena itu Rasulullah waktu itu disebut tahun gajah karena ada peristiwa Abraham membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ini menandakan bahwa kalau seandainya bulan Ramadan ini tidak menjadi momentum turunnya Al-Quran, maka status bulan Ramadan ini sama dengan bulan-bulan yang lain. Nah, jadi spirit yang ingin kita sampaikan bahwa kemuliaan bulan Ramadan itu ada pada Al-Qur'annya. Kenapa? Karena Allah pilih menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka Ramadan ini sama seperti bulan Safar, sama seperti bulan Rabiul Tsani, sama seperti bulan Dzulqa'dah dan bulan-bulan yang lain. Saya ingin membuat narasi seperti ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemuliaan tempat dan kemuliaan waktu itu bukan karena waktu dan tempatnya itu yang mulia, tetapi karena momentum dan peristiwa yang spesial. Jakarta bagi penduduk bangsa Indonesia ini menjadi tempat yang paling bersejarah. Kenapa? Karena pada waktu itu Bung Karno dan Bung Hatta itu memproklamarkan kemerdekaan di sana, di Jakarta. Kalau seandainya Bung Karno dan Bung Hatta ini tidak memproklamirkan kemerdekaan di Jakarta, maka Jakarta tidak spesial. Jakarta sama seperti kota-kota yang lain, kota Jonggol, kota mana lah begitu. Nah, oleh karena itu, ini yang harus difahami. Oleh karena itu, sesiapa yang memuliakan bulan ini, dengan memuliakan Al-Quran, pasti dia akan mulia. Nah, oleh karena itu, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Lailatul Qadar? Kenapa Allah menyebut ini Lailatul Qadar? Alasan yang pertama karena Allah menurunkan Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran yang mulia ini bersentuhan dengan apapun, dia akan jadi mulia. Kenapa? Karena ini adalah firman dari Zat yang Maha Mulia. Ketika Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh untuk dibawa oleh Jibril, maka Jibril menjelma menjadi malaikat yang termulia. Ketika Allah turunkan Al-Quran ini di 1 bulan, dari 12 bulan yang dikenal, maka bulan ini menjadi bulan teristimewa. Ketika Al-Quran ini diturunkan pada satu tempat, namanya Mekkah, tempat yang tandus, bahkan tidak ada kehidupan di sana, tetapi gara-gara Al-Quran turun di kota tersebut, maka dia menjadi kota yang teristimewa di atas muka bumi. Ketika Allah turunkan Al-Quran ini kepada seorang hamba, anak daripada Pak Abdullah, Muhammad bin Abdullah, maka Rasul ini kemudian menjelma menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan ketika Allah turunkan pada satu malam, maka wajarlah kemudian malam itu juga menjadi malam yang teristimewa. Ini poin yang pertama. Nah, oleh karena itu, sesiapapun yang pengen istimewa, maka dia harus nyantol, harus mepet, harus memiliki interaksi yang dalam dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Qadar karena di situ ada peristiwa di mana Allah tentukan kadar-kadar dan takdir di atas kehidupan manusia ini. Sehingga Allah menyebutkan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraku kullu amrin hakim.
Ya, selain Lailatul Qadar disebut juga dengan Lailatul Mubarakah. Kenapa? Sebab pada hari itu semua kadar-kadar dan takdir-takdir di muka bumi itu ditentukan. Nah, oleh karena itu grand design-nya dunia ini sungguhnya telah ditentukan pada masa Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itulah maka kemudian sebagai konsekuensi atas semua kemuliaan-kemuliaan itu, maka kemudian Allah perintahkan orang berpuasa. Jadi bukan karena puasanya, tapi karena ada peristiwa istimewa, konsekuensi logisnya harus disuruh berpuasa. Makanya Allah menyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra. Siapa yang melihat bulan itu, bulan Ramadan ini, falyasum, maka hendaknya puasa. Sehingga kalau kita lihat kronologinya, Al-Qur'an ada dulu, baru kemudian disuruh puasa. Al-Quran turun di saat malaikat menjumpai Rasulullah di Gua Hira. Sementara syariat puasa itu baru terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Ini berarti 15 tahun selepas kenabian, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk berpuasa. Jadi kemuliaan Ramadan ini sekali lagi bukan pada puasanya, tetapi pada Al-Quran. Maka siapa yang menjumpai bulan Ramadan, puasa. Kenapa? Karena ada peristiwa turunnya Al-Quran. Sama seperti ketika ada salah seorang sahabat jumpa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita ini puasa Senin dan Kamis? Maka Rasulullah mengatakan, dzaka yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu. Hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Lihat. Jadi hari Senin itu istimewa karena ada peristiwa kelahiran Nabi. Sehingga kalau Nabi tidak lahir pada hari Senin, maka Senin itu sama seperti Selasa, sama seperti Rabu, sama seperti Sabtu. Karena Senin ini menjadi waktu dilahirkannya Rasul yang mulia, maka Senin pun menjadi mulia, dan oleh karenanya ada konsekuensi syariat berpuasa. Itu yang kedua. Ikhwatal iman, para perindu surga yang saya muliakan, maka bicara tentang Lailatul Qadar, itu cukup bagi kita menjadi alasan kenapa dia mulia, karena ada Al-Quran. Adapun tentang Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr dan seterusnya, ini adalah konsekuensi dan efek yang sangat logis dari kemuliaan Al-Quran itu. Nah, oleh karena itu, tentang keutamaannya, yang semuanya yang bisa kita baca, sungguhnya sumber muaranya daripada Al-Quran ini. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, terkait dengan waktunya. Di dalam kitab Subulus Salam, disebutkan paling tidak ada 25 riwayat berbeda pendapat para ulama tentang terjadinya. Yang meskipun dari 25 itu ada yang kuat, ada yang enggak. Tapi kemudian selalunya kita disampaikan oleh para guru-guru kita, itu merujuk kepada 10 hari yang terakhir. Sebagian ulama ada yang menyarankan, karena hal ini tidak diketahui, Rasulullah awalnya dikasih tahu, tapi kemudian dibikin lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya supaya apa? Supaya umatnya ini mencari sungguh-sungguh. Kalau dikasih tahu pada tanggal 24, maka semuanya orang akan di masjid 24. 25-nya sudah di pasar lagi. Nah, makanya kalau bahasa Rasulullah, saya dibikin lupa oleh Rasulullah. Nah, oleh karena itu, maka ada sebagian ulama yang menyarankan cari dari awal. Sehingga kalau dari awal sudah terbiasa, nanti akan terkena salah satu daripada malam itu. Tetapi yang paling kuat biasanya di 10 hari terakhir. Taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Sebagian lagi mengatakan witir. Witir itu malam ganjil. Kapan itu? 5 hari. 21, 23, 25, 27, dan 29. Dari itu kemudian diperas lagi 27. Nah, kemudian kita, poin yang kedua ini kita akan memastikan bahwa kesiapan kita untuk mendapat malam kemuliaan Lailatul Qadar itu bermula dari semalam. Bermula dari semalam. Karena riwayat-riwayat yang menunjukkan yang paling kuat adalah di 10 hari yang terakhir. Nah, lantas apa yang dilakukan ketika seseorang itu Lailatul Qadar? Menurut hemat saya, itu cuma 2 saja.
Yang pertama adalah sujud, dan yang kedua adalah taqarrub. Silakan dibuka Al-Quran Surah Al-Qadar. Di dalam mushaf kita, Surah Al-Qadar ini diletakkan selepas Surah Al-Alaq. Dan sebelum Surah Al-Bayyinah. Di akhir Surah Al-Alaq, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib. Sekali-kali Muhammad jangan. Ya. Sekali-kali tidak, wahai Muhammad. La tuti'uhu, jangan kamu taati. Orang Quraisy itu. Jangan pedulikan dia. Wasjud, tetapi sujudlah. Waqtarib, tetapi mendekatlah, taqarrublah. Perhatikan. Sesaat selepas Allah mengatakan la tuti'uhu wasjud waqtarib, tiba-tiba Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lihat sekali lagi. Seolah-olah Allah ingin ngasih pesan kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu akan turun kepada mereka-mereka yang sujud dan taqarrub. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa amalan yang paling baik ketika Lailatul Qadar itu adalah sujud dan taqarrub. Tidak ada yang lain. Nah, oleh karena itu kalau kita balik logikanya, mereka-mereka yang memiliki orientasi sujud, fokus konsen kepada taqarrub, maka dia akan disapa dalam tanda kutip Lailatul Qadar. Sementara yang begadang, nonton drama Korea, ngopi di kedai, berbincang berbual yang tidak ada gunanya, meskipun dia sampai pagi melek, nggak tidur, nggak mungkin dia akan disapa dengan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, Rasulullah kemudian mengatakan, Man qama Lailatul Qadar. Nah, kita jumpa ini. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan dilandasi satu fondasi keimanan, wahtisaban dan pengharapan ridho dan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka seluruh persoalan dosa, maksiat, kekhilafan di masa lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma dua. Yang pertama adalah sujud dan yang kedua adalah waqtarib. Dan taqarrub itu bisa bermakna itikaf, bisa bermakna doa, bisa bermakna amal saleh, bisa bermakna tilawah, bisa bermakna sedekah dan seterusnya. Itu poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Ya. Jadi orang yang paling memungkinkan untuk mendapat Lailatul Qadar adalah yang sujud dan yang bertaqarrub. Sehingga amalan yang paling mulia ketika Lailatul Qadar itu adalah sujud dan taqarrub. Yang menarik, meskipun di malam itu adalah 1000 kemuliaan, meskipun malam itu akan diberi kemudahan dalam istijabah semua doa, tetapi kita mendapatkan Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau adraktu Lailatul Qadar, famadza aqul ya baginda Rasulullah. Kalau seandainya saya menjumpai Lailatul Qadar, kira-kira apa yang saya baca? Rasulullah mengatakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sahabat, meskipun malam itu adalah malam ijabah, meskipun malam itu adalah malam ijabah, yang semua doa seorang hamba itu akan dikabulkan pada malam Lailatul Qadar, tetapi lihat bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kemuliaan kepada Ibunda Aisyah. Apa itu? Kita tahu, Ibunda Aisyah itu tidak diberikan keturunan oleh Allah. Dan semua juga tahu kesempurnaan seorang wanita itu kalau memiliki keturunan. Dan semua orang juga pasti akan menginginkan bahwa istrinya itu bahagia ketika mendapatkan keturunan. Dalam hemat saya, dalam bayangan saya, wajar kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu menyarankan kepada istrinya
betul malam ini adalah malam yang paling diijabahi. So, saya rasa karena adik Aisyah tidak memiliki anak, bolehlah minta kepada Allah supaya diberikan anak. Tetapi bukan logika itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibunda Aisyah. Apa itu? Yang diajarkan justru minta keampunan. Yang diajarkan justru minta keampunan. Kenapa? Karena bagi seseorang di hadapan Allah kalau sudah mendapatkan keampunan, maka tidak berguna apapun yang lain-lainnya. Maka meskipun Ibunda Aisyah tidak memiliki anak, tetapi keharuman namanya itu aromanya semerbak sampai sekarang dan sampai hari kiamat kelak. Yang barangkali orang-orang yang memiliki keturunan, memiliki harta, memiliki jabatan tidak mendapatkan itu semuanya. Ini menunjukkan bahwa meskipun semuanya dikehendaki, diperbolehkan oleh syariat untuk berdoa, tetapi yang disyariatkan, yang diajarkan kemuliaan adalah Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang menarik adalah Ibnul Qayyim memberikan catatan. Kenapa kok yang berdoa cukup singkat kayak begitu? Kata beliau, Lailatul Qadar itu adalah sekian persen dari waktu malam yang kita memiliki. Dalam waktu-waktu yang sesempit itu, ketika diijabahin doa, maka nampaknya tidak ada yang lebih penting daripada minta keampunan. Bapak, Ibu-Ibu yang saya muliakan, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, saya ingin memastikan, berdasarkan riwayat-riwayat yang kita jumpai, bahwa Rasulullah mengatakan di malam ke-27. Dengan 2 atau 3 alasan. Yang pertama, Lailatul Qadri, itu hurufnya ada 9. Lam, ya, lam, ta. 4. Al-Qadr, alif, lam, qaf, dal, ro, 5. 4 tambah 5, 9. Huruf Lailatul Qadr dalam bahasa Arab itu ada 9. Dan Lailatul Qadr di dalam surah Al-Qadr ini, Allah ulang-ulang sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Selepas itu tidak ada diulang lagi Lailatul Qadar. Hurufnya ada 9, diulang sebanyak 3 kali. Sebanyak 27. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, seolah-olah Allah ingin memberi pesan, seolah-olah Allah ingin memberi isyarat bahwa sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Jauh sebelum itu, surah Al-Qadr ini terjadi. Surah Lailatul Qadr ini terdiri daripada 5 ayat. Dan 5 ayat itu seolah-olah Allah ingin memberi isyarat bahwa malam kemuliaan itu terjadi pada 5 hari terakhir dari 10 hari terakhir. Apa itu? Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Jadi kita 10 hari terakhir diperas menjadi malam ganjil 5, diperas lagi menjadi 27. Alasan yang kedua, surah Al-Qadr ini surah Al-Qadr ini memiliki 30 perkataan. Silahkan nanti dihitung sendiri ya. Mulai daripada ayat 1 sampai ayat 5 itu lafadznya ada 30. Yang nggak belajar bahasa Arab nggak bisa ngitung itu mana huruf, mana perkataan ya. Tapi pokoknya 30 lah, ya, nanti hitung sendiri ya. Yang menarik, urutan ke-27, biar mudah dihitung dari belakang aja. Al-Fajr itu urutan 30, Matla itu urutan ke-29, Hatta itu urutan ke-28, Hiya itu urutan ke-27. Dan Hiya itu artinya apa? Dia untuk perempuan. Artinya yang merujuk kepada siapa itu? Merujuk kepada Lailatul Qadar. Seolah-olah Allah juga ingin memperkuat bahwa sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu kemungkinan besar, wallahu alam, terjadi pada malam ke-27 persis seperti urutan Hiya yang merujuk Lailatul Qadar di dalam perkataan surah Al-Qadar ini. Salamun kesentausaan. Hiya, malam Lailatul Qadar itu ada kesentausaan. Hatta sampailah matla'il fajr, matahari terbit. Meskipun secara fikih dan hukum tidak ada konsekuensi apapun, tetapi bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan isyarat. Karena tata letak huruf dan perkataan di dalam Al-Quran
itu tidak dibikin secara kebetulan, tetapi memiliki rahasia-rahasia dan mukjizatan. Terakhir, surah Al-Qadr ini diawali di ayat pertama dengan informasi turunnya Al-Quran. Dan diakhiri di ayat yang kelima dengan kesentausaan, kesejahteraan. Salamun, salamun, salamun hiya hatta matla'il fajr. Seolah-olah Allah ingin memberi pesan kepada kita bahwa kehidupan kita ini prolognya itu adalah Al-Quran. Dan epilognya adalah kesejahteraan. Seolah-olah Allah ingin memberi pesan bahwa kehidupan kita ini kalau dibuka dengan Al-Quran maka dia akan ditutup dengan kesentausaan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan siapa yang ingin mencapai kesejahteraan hidup, kesentausaan hidup, kesejahteraan hidup, maka mulakanlah semuanya dengan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penjelasan yang luar biasa dari guru kita Ustaz Dr. Muhammad Khairin tentang Lailatul Qadar ini. Tadi sempat saya catat beberapa poin. Namun sebelum kita membuka sesi tanya jawab, saya sampaikan dulu beberapa pengumuman dari Masjid Baitul Haq, yaitu tentang program-program Ramadan yang terus bergulir walaupun dengan cara yang seperti ini, dan kegiatan-kegiatan kajian, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain juga tetap berlangsung di Masjid Baitul Haq. Maka kami mengingatkan bagi para Bapak Ibu sekalian yang ingin tetap menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf kepada kegiatan masjid, kami persilahkan bisa menghubungi nomor-nomor yang tercantum mungkin di layar berikut ini. Ya. Jadi bisa kita tetap infak from home. Ya, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi Dr. Muhammad Khairin sudah menjelaskan bahwa keutamaan dari Ramadan ini adalah karena ada turunnya Al-Quran. Ya. Ramadan menjadi mulia karena ada turunnya Al-Quran. Dan turunnya Al-Quran itulah yang membuat Ramadan ini menjadi spesial dibanding bulan-bulan lainnya. Dan kemudian tentang Lailatul Qadar ini, bahwa pesan dari ulama sih memang untuk dicari di seluruh malam ya. Cari dari awal, tapi ada yang lebih fokus cari di 10 hari terakhir, dan lebih fokus lagi cari di ganjil yang 10 hari terakhir. Bahkan lebih fokus lagi tadi beliau menyampaikan sangat mungkin ada di malam ke-27 ya. Insyaallah, alhamdulillah. Tapi tetap kita ingin bisa menyiapkan bahwa sejak awal setiap malam 10 hari terakhir ini bisa kita optimalkan dalam amal-amal yang memang lebih meningkat dibanding yang sebelumnya ya. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami persilahkan jika ada yang ingin menyampaikan. Oh ya, ini Ustaz, alhamdulillah sudah ada nih dari Pak Budi Widagdo ya. Ustaz, ada yang mengatakan kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar harus i'tikaf di masjid ya. Benarkah demikian? Ya. Gimana Ustaz, ini dalam kondisi seperti ini kita disarankan untuk i'tikaf di rumah, sementara ada yang menyarankan katanya kalau mau dapat Lailatul Qadar harus di masjid. Fadil, pada Ustaz kita Dr. Muhammad Khairin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Yang pertama ya, dari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pada ketika itu, ketika Rasulullah masih hidup, memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menghidupkan malam-malam Ramadan, terlebih lagi pada malam 10 akhir dari Ramadan itu di masjid. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika Rasulullah masih hidup pada waktu itu, diambil sebuah kesimpulan bahwa Lailatul Qadar itu bagi seseorang apabila ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu semestinya adalah mereka-mereka yang concern menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah taqarrubat seperti yang tadi.
Sehingga pada waktu itu Rasulullah dan para sahabatnya 10 malam terakhir itu mereka tidak di rumah. Ya, mereka tidak di rumah, tetapi berada di masjid. Ya, kecuali ketika ada agenda-agenda besar keumatan, misalkan ketika berperang dan seterusnya, memang tidak memungkinkan untuk itu. Tetapi bagi mereka yang pergi berperang, yang tidak bisa memaksimalkan ibadah di dalam masjid, mereka mendapatkan keutamaan berjihad di jalan Allah. Tapi dalam situasi normal, maka semuanya itu menghidupkan. Makanya disebutnya qama lailatul qadar, itu maksudnya menghidupkan malam itu dengan ibadah-ibadah. Sehingga tidak dijumpai Rasulullah dan para sahabatnya itu ketika 10 malam terakhir itu berada di rumah. Ya, dengan alasan itulah maka kemudian Lailatul Qadar itu adalah akan menyapa mereka-mereka yang melaksanakannya di masjid. Ya, itu poin yang pertama secara prinsipnya seperti itu. Adapun sekarang dalam situasi ini disebutnya udzur syar'i, ya, disebutnya udzur syar'i, sehingga disebutkan di dalam mazhab Syafi'i misalkan disarankan bagi seseorang itu kalau seandainya tidak memungkinkan untuk melaksanakannya di masjid, ini biasanya saran ini tepat untuk ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu itu kalau harus ke masjid maka banyak hal yang barangkali tidak bisa terlaksana. Apalagi yang ibu-ibu di rumahnya tidak ada asisten rumah tangga misalkan. Disarankan di rumah itu ada satu bilik khusus. Yang bilik itu tidak digunakan apapun kecuali terkait dengan takarruban. Sholat malam di situ, kemudian sholat duha di situ, kemudian tilawah di situ, ya, tidak di ruangan itu tidak digunakan apapun kecuali untuk ibadah saja. Maka dalam kondisi seperti itu sangat memungkinkan seseorang itu untuk menjadikan bilik khususnya tadi, ruangan kamar khususnya tadi untuk melaksanakan iktikaf. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, saran yang seperti ini menurut hikmat adalah saran yang cukup bijak dan betul. Kenapa? Dari sisi syar'i, seseorang yang sudah terbiasa istiqomah di masjid, baik sholat 5 waktunya, ya, ataupun agenda tahunan iktikafnya, ketika seseorang dengan alasan keudzuran syar'i itu tidak bisa melaksanakannya sebagaimana agenda yang sudah istiqomah, maka meskipun dia lakukan di rumah, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang ia lakukan di masjid. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis sahih, "Ma min abdin", tidaklah seseorang hamba itu maridha au safara, sakit ataupun bepergian. Ya, itu kata Rasulullah, kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman. Maka Allah baginya akan memberi pahala, kutiba itu dicatat, berarti catat kebaikannya, akan mendapatkan pahala sebagaimana ketika ia melakukan dalam keadaan sehat ataupun ketika dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Jadi kalau orang sudah terbiasa sholat di masjid 5 waktu, istiqomah, konsisten, kemudian suatu saat dia sakit, yang dengan sakit itu membuatnya dia tidak bisa ke masjid, maka meskipun dia ini sholat di dalam bilik rumahnya, maka dia akan mendapatkan pahala berjamaah karena kekonsistenan tadi. Nah, oleh karena itu, kita yang sudah terbiasa ke masjid, Ramadan ke masjid, iktikaf 10 hari terakhir di masjid, kita sudah istiqomah dengan itu, maka meskipun pada tahun ini, karena situasi keudzuran syar'i itu, membuat kita ini tetap duduk di rumah, tidak melaksanakannya di masjid, apalagi di dalam rumah tadi ya sudah kita setting satu bilik khusus yang tidak digunakan untuk apapun kecuali yang terkait dengan takarub tadi, maka Allah akan memberikan pahala. Sebagaimana yang kita lakukan di situasi biasa. Nah, dengan alasan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita insya Allah anugerah Lailatul Qadar meskipun kita tidak berada di masjid. Demikian, terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khairan. Jadi untuk Pak Budi, tetap kita bisa berupaya mendapatkan Lailatul Qadar walaupun kita di rumah ya. Dr. Khairin, ini ada yang kedua, pertanyaan dari Pak Agus Purwanto. Ya. Bagaimana maksimal ibadah iktikaf di rumah
Sementara beda banget situasinya dengan kalau kita di masjid. Di rumah lebih banyak gangguan, tapi kalau di masjid bisa lebih khusyuk. Mohon kiat-kiatnya nih, biar di rumah tetap bisa maksimal. Iya, Betul, Ustaz. baik. Terima kasih Bapak. Ya memang perselingkungan, persekitaran itu bisa membantu, mensupport, dan mengkondisikan supaya kita ini lebih. Ya, tapi lagi-lagi kekuatan dan kekuatan serta kedisiplinan seseorang itu sesungguhnya yang jauh lebih memastikan dan menentukan. Di masjid itu suasananya memang enak, Pak. Tapi ngobrol itu juga enak. Makanya meskipun kita ini sama-sama iktikaf di Baitul Haq, dari awal sampai akhir, makanan diantar sama keluarga dari rumah. Tetapi ketahuilah bahwa status dan kualitas kita di hadapan Allah ini masing-masing. Kita memang 10 hari di masjid, tetapi ada sebagian daripada kita ini lebih banyak ngobrolnya daripada ngajinya. Yang lain ngaji, yang dia sholat, dia ngobrol enak. Ya. Nah, sementara juga demikian ketika hati kita ini sudah baik kondisinya, keimanan kita disiplin, maka meskipun kita di dalam rumah, tetap bisa melakukan. Ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya kenal baik, yaitu kalau bangun 2:30, Pak, sampai 3:30 itu dia bisa menyelesaikan ngaji dengan menggunakan mushaf itu sebanyak 2 juz. Ini di rumah dia dilakuin. Nah, oleh karena itu, kalau kita di dalam rumah dengan keluarga, maka kumpul keluarga, dibikin kesepakatan-kesepakatan. Kapan kita harus berhimpun bersama, kapan kita harus melaksanakan ibadah sendiri-sendiri, kapan kita bercengkrama dengan keluarga, dan kapan kita akan melakukan ibadah secara bersama-sama. Nah, jangan sendirian. Kalau sendirian memang itu namanya pengen soleh sendiri. Di saat kita di rumah itulah kita punya kesempatan untuk mengajak anak keluarga kita didik. Supaya tidak ada kesan, supaya tidak ada kejadian. Bapaknya yang soleh sementara anaknya tidak ke masjid. Nah, ini momentum, Pak. Oleh karena itu, di beberapa kajian saya mengatakan, pandemik ini membuat kita jadi tahu siapa kita sesungguhnya. Kita sudah hampir 2 bulan ini duduk di rumah. Dan itulah kualitas keimaman kita. Selama ini kita ini jadi imam dalam hal uang saku saja. Kita ini dicari anak kita ketika uang sakunya habis. Jadi kita ini seperti ATM. Didatangin dengan menghadap ketika uangnya habis, tapi ketika udah dikasih duit, dia menghindar dan membelakangi kita, membelakangi ATM. Betul kan? Betul kan? Nah sekarang ini ketika kita di rumah, kita betul-betul dites. Bener nggak kita ini jadi imam? Jangan-jangan cuma jadi imam dalam hal keuangan dan uang jajan saja. Jadi imam, sholat bener nggak kita ini jadi imam? Jangan risau, karena Rasulullah SAW jangan risau dan sedih kalau kita ini nggak bisa sholat tarawih di masjid. Sebab Rasul itu dulu juga sholat tarawih di masjid cuma 2 malam. Malam yang ketiganya nggak ke masjid. Nah, jadi jangan seolah-olah perasaan bahwa kita nggak afdol. Jangan. Ya, karena Rasulullah SAW itu tarawih itu dulu ketika beliau masih hidup itu cuma 2 malam saja di masjid. Selebihnya di rumah. Ketika malam yang ketiga nggak datang ke masjid, disusul para sahabat, kemudian Rasulullah, aku takut. Kalau aku datang malam ini ke masjid, nanti kalian menganggap itu wajib. Sehingga di situ. Nah, di saat era Umar bin Khattab lah baru kemudian ibadah tarawih seperti mana yang dilakukan di dunia Islam sekarang ini adalah hasil inovasi dan kebijakannya Umar bin Khattab. Sehingga jadikan rumah kita ini, Pak, jangan sekedar sebagai tempat nginep. Kita pulang larut malam. Besok anak kita udah tidur. Besok berangkat awal pagi anak kita belum tidur. Sehingga kita rumah itu cuma numpang nginep saja. Jangan juga jadikan rumah kita ini sebagai tempat singgah. Ada orang tuh yang dalam seminggu dia nginep di rumah cuma 2 hari saja. Datang, ganti koper, pergi lagi. Iya kan? Ini namanya tempat singgah. Tapi kalau boleh jadikan rumah ini sebagai tempat yang paling nyaman untuk membangun surga. Makanya baiti jannati itu perannya di situ. Maka rumah kita jangan sekedar sebagai baitun, sebagai tempat nginep. Jangan cuma sekedar fungsinya sebagai manzilun, tempat singgah, transit. Tetapi jadikan sebagai maskanun, sebagai tempat yang paling nyaman. Susah enggak? Pasti susah. Karena kita harus berdamai dengan istri. Kita sekarang jadi benar-benar istri ini
yang selama ini barangkali kita ini nggak perhatian sama istri. Sekarang 24 jam, 7 hari dalam seminggu di bawah pengasuhan kita. Istri juga begitu, selama ini barangkali tidak berkhidmat sama suami. Suami lebih suka masakan orang daripada masakan saya. Sekarang waktunya untuk demikian. Orang tua selama ini nggak pernah tahu urusan anak-anak. Bahkan anak-anak pun juga nggak begitu dekat sama orang tua. Nah, sekarang waktunya. So, saya rasa demikian, Pak, yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian Pak Agus Purwanto ya. Jadi tetap bisa kita maksimalkan dan memang ada kiat-kiatnya, kita harus kompak dengan sesama anggota keluarga untuk bisa melakukan itikaf ini. Dr. Herin, ini ada yang berikutnya dari Ibu Febri. Ya, beliau menanyakan untuk wanita yang datang bulan, apakah juga mendapat kesempatan meraih Lailatul Qadar? Bagaimana caranya? Sedangkan mengaji dengan mushaf tidak diperkenankan. Ya, ya baik, terima silakan. kasih. Saya memandang, hemat saya ya, perempuan itu dalam kondisi haid, itu secara ibadah semuanya masih bisa melakukan kecuali sholat. Ada perbedaan ulama ketika memahami apakah perempuan itu boleh memegang Quran dan membaca mushaf, memegang mushaf dan membaca Quran ketika haid. Memang dalam mazhab Syafi'i kita mengatakan demikian. Dalilnya sesungguhnya sama, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Hadis ini yang dijadikan sebagai alasan bahwa orang yang tidak dalam keadaan suci, khususnya ibu yang haid, itu tidak diperkenankan untuk membaca Quran. Tetapi, lafadz mas di situ, ini para ulama berbeda pendapat. Apakah mas ini maksudnya adalah menyentuh? Menyentuh ini. Apakah yang dimaksud menyentuh ini adalah menyentuh mushaf atau yang maksudnya ini adalah menyentuh? Apakah yang disebut dengan menyentuh ini adalah menyentuh Quran dari fisik ke fisik? Sama seperti orang kalau batal, megang wudhu batal gitu ya. Apakah maksudnya itu adalah memetuh kulit ke kulit atau hubungan suami istri? Nah, itu alasan yang pertama. Jadi para ulama berbeda pendapat. Nah, kalau saya memahaminya begini, memandangnya. Ibunda Aisyah pernah mengatakan, kalau seseorang muslim itu lebih daripada 3 hari tidak membaca Al-Quran, maka hatinya seperti kuburan. Sementara ibu-ibu itu kan haidnya lebih daripada 3 hari kan. Nah, dengan alasan itulah maka kemudian saya itu memandang bahwa ada keudzuran bagi seseorang itu untuk tetap bisa memegang Quran meskipun dalam keadaan haid. Dipastiin supaya haidnya tidak mengotori, tidak bercacar-cacar. Nah, tapi kalau seandainya memang opsi ini masih dianggap berat, tetapi ibu-ibu masih tetap bisa berzikir. Masih bisa berzikir. Nah, oleh karena itu kalau seandainya sholat memang tidak bisa karena memang diharamkan, begitu juga membaca Quran, meskipun tadi diperselisihkan dan saya sudah ngasih alasan bagi yang boleh itu. Bagi ibu-ibu yang punya hafalan, apa ya kemudian nggak boleh membaca dengan hafalannya, tidak memegang mushaf, begitu kan? Nah, oleh karena itu untuk soal memegang Quran dan memegang mushaf dan membaca Quran, memang di kalangan ulama mazhab yang 4 masih ada perbedaan. Nah, tapi kalau seandainya memang berat untuk membaca, memegang mushaf, maka bacalah apa yang dihafal. Tapi kalau seandainya opsi itu juga masih berat lagi, masih memungkinkan untuk berzikir, banyak lagi yang bisa dibuat untuk berzikir. Nah, jadi wasjud tadi nggak bisa, tinggal satu lagi, waqtarib takarub. Dengan cara apa? Ya, tadi bagi ibu-ibu yang sedang haid, dalam keadaan, dengan apa? Dengan berzikir. Itu ya. Ibu juga masih bisa sedekah, ya. Ibu meskipun haid juga masih bisa sedekah, tinggal buka handphone, cari platform, Basnas ke Lasis ke Yuker ke Dompet Duafa ke masih bisa, ya. Tiap malam berapa puluh ribu masih bisa walaupun haid. Itu kan takarub juga ya. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi banyak sekali pintu sebenarnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya. Masya Allah. Demikian Bu Febri. Dan berikutnya Ustaz, ini ada dari Pak Rizky Farid. Ya. Ramadan adalah waktu terkabulnya doa. Seperti Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim, apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan.
Ustaz, jika ada doa lain yang diminta agar Allah kabulkan, adakah selain doa yang tadi diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidah Aisyah? Ya. Apakah tanpa diminta maka Allah akan mengabulkannya? Ya. Baik, silakan Ustaz Baik, Muhammad terima Ferry. kasih ya. Pertama, secara prinsip, doa apapun yang baik itu diperkenankan untuk dibaca. Doa ini unik Bapak Ibu ya. Doa ini kan untuk kebaikan kita. Tetapi rupanya dijadiin sebagai ibadah. Kita ini sampai dibilang oleh Allah kalau ada orang nggak minta doa kepada saya itu sombong namanya. Ya, disebutnya sombong. Ya, yastakbiruna an ibadati. Ya. Mereka orang yang sombong. Ibadah itu maknanya adalah doa. Sehingga ketika malam Lailatul Qadar ini, doa apa saja, doa kebaikan, fiddini wa dunya wal akhirah, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat, doalah boleh semuanya. Ya. Poin yang kedua, Rasulullah SAW sepanjang yang saya tahu, memang yang diajarkan oleh Rasulullah cuma itu. Wallahu alam ya, saya mengatakan yang sepanjang saya tahu yang diajarkan adalah itu. Dan itu pun juga karena Ibunda Aisyah bertanya, apakah kemudian dengan ini tidak diperkenankan doa-doa yang lain? Boleh. Karena tingkatan hamba itu beda-beda, Pak. Ada hamba ini yang dia menyerahkan semua kehidupannya ini tergantung maunya Allah. Ini tingkatan tinggi ini. Saya ini kehidupan saya ini al khairu ma ikhtarahullahu lana. Yang baik itu adalah apa yang Allah pilihkan buat kita. Terus nggak punya keinginan. Ya punya keinginan saya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Saya pengen bahwa kehidupan saya yang baik ini tentuan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita jumpa dalam sebuah riwayat, al-arifu billah, orang yang tahu ma'rifah kepada Allah itu la yas'al, tidak pernah minta. Wala yarud, dan tidak pernah nolak. Wala yumsik, dan tidak pernah menggenggam kalau dia dikasih sama Allah. Ini berat kan? Padahal Rasulullah ngajarin berdoa, Allah juga minta berdoa. Ya. Tetapi kalau seandainya saya ini bekerja misalkan, keinginan saya bukan saya kaya, tetapi karena saya sedang menjalankan perintahnya Allah untuk bekerja. Persoalan nanti Allah akan memberikan hasil kesuksesan, kekayaan atau tidak. Nah, itu domain dan otoritasnya Allah. Otoritas dan domain saya adalah bekerja. Yang ketiga, ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang sudah asiknya dia zikir sama Allah sampai lupa minta. Sehingga kita mendapatkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadis qudsi. Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Barang siapa yang dia ini sibuk mengingat aku sampai lupa minta-minta kepadaku, a'taituhu, aku akan berikan kepadanya bi afdhali ma a'taitu lis-sa'ilin, dengan sesuatu pemberian yang lebih afdal yang aku berikan kepada orang-orang yang minta. Nah, ini kan berat, ini level yang paling tinggi ya. Level yang tinggi. Nah, tetapi ya, kemudian ini yang pilihan yang di bawahnya, Allah memberikan ruang untuk minta. Bahkan kalau seandainya ada orang tidak minta, maka dia disebut dengan sombong. Ya, disebut dengan sombong. Maka menurut hemat saya, dari dua itijah, dua orientasi itu kalau boleh kita gabungkan. Kita gabungkan. Apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kita amalin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau seandainya kita ini punya hajat, keperluan, urusan dunia, urusan anak, urusan akhirat, urusan agama, kita juga minta pada setiap malam di akhir bulan Ramadan ini. Bahkan adapun kalau ingin proporsinya bagaimana, 50% atau 50%, ya silahkan diaturlah. Apakah lebih banyak menyebut Allahumma innaka afuwun karimnya, atau lebih banyak yang menyebut minta ini, minta itu, silahkan ya. Bapak yang utangnya nggak lunas-lunas itu silahkan minta. Nggak masalah ya, nggak masalah. Saya rasa itu juga yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah ya. Baik, jadi Pak Rizky, tetap banyak peluang untuk kita kesempatan berdoa, tapi yang utama tadi yang sudah Rasulullah contohkan ya, Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Baik, ini masih ada yang berikutnya Ustaz dari Pak Wahyudi. Assalamualaikum Pak Ustaz, di bulan Ramadan kita semua keimanan dan ketakwaan sedang top-topnya. Tapi ini seringkali setelah Ramadan berangsur-angsur keimanan dan ketakwaan mulai menurun. Pertanyaannya bagaimana cara kita mempertahankan keimanan dan ketakwaan setelah nanti lepas dari Ramadan ini? Baik. Silakan. Yang pertama Bapak, secara sekilas Bapak nanti bisa membuka surah Al-Baqarah 183 dengan soal puasa itu. Jadi di situ ada tips bagaimana supaya mempertahankan ibadah puasa kita ini adalah utama. Yang pertama adalah proporsi keimanan itu. Sebagaimana kita ini bisa meninggalkan semua yang dilarang di bulan-bulan Ramadan dan melaksanakan bukan sekedar yang wajib tapi yang sunnah pada bulan Ramadan ini, semuanya motivasinya adalah keimanan. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Itu poin yang pertama. Jadi tidak ada motivasi apapun di atas muka bumi ini untuk melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu kecuali motivasi keimanan. Motivasi yang lain itu semuanya luntur. Motivasi selain keimanan itu semuanya luntur. Oleh karena itu genggam betul ini. Nah kemudian yang kedua, sesungguhnya di saat bulan Ramadan kita ini sudah dilatih sebanyak 30 hari. Dan kalau latihan kita ini betul-betul dia akan menjadi karakter. Dan karakter inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kutiba. Kutiba ini artinya dicatat. Diterjemahkan oleh kita disebutnya diwajibkan. Pertanyaannya, kalau seandainya yang dimaksudkan adalah diwajibkan, kenapa kok pakai ungkapan kutiba, bukan wujiba, atau furido, difardukan, atau diwajibkan, tapi pakai kutiba. Kutiba itu dari kata-kata, menulis. Di dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata-kata ini artinya naksul hurufi alal hijarah. Memahat huruf di atas batu. Kalau kita nulis di atas batu itu cepat hilang atau lama hilangnya, Pak? Awet ya. Lama hilangnya. Kalau nulis di atas air barulah cepat hilang. Ini seolah-olah memberi spirit bahwa ibadah Ramadan selama 1 bulan ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat karakter. Nah, karakter itu kan nempel. Kita sudah biasa menghidupkan sahur. Habis itu menunggu sampai subuh. Habis subuh kita berjamaah. Terus kita jaga sampai kita sikat gigi aja takut batal apa enggak batal. Kita mandi renang di rumah sendiri, batal nggak batal nih telinga saya kena air. Saking begitunya orang bertakwa. Yang nggak batal pun dia takut batal gitu. Ini coba kalau 30 hari ini menjadi karakter. Maka orang ketika di luar bulan Ramadan, jangankan kok mikirin yang haram. Yang halal saja itu dihati-hati. Nah itu karakter, Pak. Yang ketiga, itu siam. Siam itu kemampuan mengendalikan diri. Nah ini juga Allah sudah ajarin kita selama 1 bulan itu untuk hati-hati. Kita punya makanan halal. Nggak kita makan kecuali sampai maghrib nanti. Kita beli dengan cara yang halal, makanan yang kita beli juga halal, tapi nggak kita makan kecuali sampai maghrib nanti. Seolah-olah Allah ingin memberi, nah inilah sesungguhnya kemampuan kamu untuk mengendalikan diri. Istri kita yang halal, yang cantik, yang gemesin itu nggak kita apa-apain kecuali maghrib nanti. Nah, seolah-olah Allah ingin pesan, kamu sudah berlatih dalam 1 bulan itu. Maka jangankan kok, ya, maka jangankan kok yang haram, maka jangankan kok mohon maaf yang istrinya orang, mohon maaf barangkali mencari rezeki yang haram, yang halal aja kalau waktunya belum tetap juga nggak kita ambil. Nah ini beberapa cara yang bisa kita lakuin Pak, supaya ketika selesai Ramadan nanti kita bisa maintain. Kalau ada penurunan itu wajar. Kenapa? Karena memang Allah sebut, Rasulullah sebut Ramadan ini pintu surga dibuka-buka lebar-lebar. Kalau ada penurunan itu wajar. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Kalau ada penurunan wajar. Kenapa? Karena setan dibelenggu. Separuh yang mengganggu kita itu dibelenggu sehingga kita bisa disiplin. Nah, ketika udah nggak bulan Ramadan, kan selain daripada setan sudah dilepas, jiwa kita yang bergejolak juga mengganggu. Tapi harapannya kalau turun janganlah jatuhnya gedebuk, itu sakit Pak.
Tapi kalau turun ya pelan-pelan aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz. Ini demikian tadi ya untuk Pak Wahyudi ya. Jadi alhamdulillah semoga bisa terus terjaga, prestasi-prestasi Ramadannya bisa terawat sampai pasca Ramadan. Dan kita masuk di pertanyaan terakhir, ini dari Pak Syamsuddin. Banyak pertanyaannya. Alhamdulillah malam ini luar biasa nih para Bapak Ibu antusias mengikuti majelis kita ini ya. Dari Pak Syamsuddin, pertanyaan terakhir. Baca Al-Quran bagi ibu-ibu atau kaum hawa itu afdalnya di sir atau di jahar, dibaca secara keras. Tafadhol Ustaz. Baca Al-Quran bagi ibu-ibu atau kaum hama itu afdalnya sir atau jahar. Oh baik, terima kasih. Yang saya paham dari pertanyaan ini terkait dengan mungkin suara perempuan ya. Para ulama memiliki diskursus, pembicaraan, diskusi mengenai apakah suara perempuan itu aurat apa tidak. Ya, di situ ada diskusi nanti. Nah, oleh karena itu, menanggapi pertanyaan Pak Syamsuddin, saya mengatakan soal sir atau jahar, ini bisa dilihat pada situasi dan kondisi ibu seorang perempuan tadi membacanya. Kalau seandainya ibu-ibu atau kaum hama ini membacanya di dalam rumah, yang rumahnya barangkali ya cukuplah ya, tidak sampai keluar suaranya kalau jahar. Bahkan dia membacanya pun juga dalam konteks untuk mentarbiyah anak-anaknya. Maka dalam situasi seperti ini, menurut hemat saya, jahar adalah pilihan yang baik. Dalam rangka untuk mengajak anak-anak, mendidik anak-anak, melibatkan anak-anak, bahkan mungkin ada anak-anaknya yang masih kecil itu supaya terekam di dalam otaknya yang baik-baik dari Al-Quran ini. Tapi kalau seandainya situasinya ini mungkin berada di masjid, ya kalau iktikaf, kadang-kadang ada satu space khusus buat ibu-ibu dan kaum hawa, maka dalam situasi seperti ini, ibu-ibu yang baik adalah sir. Kalau seandainya membaca Al-Qur'annya berdua dengan suami, gantian. Suami yang membaca, ibu-ibunya sambil tiduran di paha suami. Atau sebaliknya, itu kan jadi indah ya, seperti surga itu kan. Ibu-ibunya yang baca Al-Quran, bapak-bapaknya sambil mungkin bersender apa gimana gitu kan. Maka menurut hemat saya, suara ibu-ibu dikeraskan juga baik. Supaya suami bisa merasakan kelembutan. Jadi indah ya, jadi indah. Saya rasa begitu ya. Jadi soal afdal dan tidaknya tergantung situasinya. Ya, tergantung suatu situasinya. Kenapa? Karena tadi isunya adalah soal suara perempuan itu aurat apa tidak begitu ya. Tapi kalau bapak-bapak juga kalau kenceng-kenceng ganggu orang juga nggak bagus juga gitu. Jahar jelek juga gitu ya. Terima kasih Pak Syamsuddin Marzuki. Mohon maaf atas jawaban yang yang itu yang saya tahu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Demikian Pak Syamsuddin dan ini pertanyaan yang terakhir. Bapak Ibu yang nanti jika ada yang ingin dipertanyakan lagi, silakan bisa menghubungi WA Center di 0852 1327 dan 4473 ya. Baik, alhamdulillah Ustaz Dr. Herin, kita sudah sampai di penghujung dari acara kita. Mohon kesediaan Ustaz untuk bisa menyampaikan kesimpulan dari bahasan kita malam ini dan ditutup dengan doa. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Ya, saya tidak tidak membawa hal yang baru. Jadi tadi saya mengatakan bahwa kesempurnaan bulan Ramadan itu pada Al-Qur'annya. Dan sesiapa yang memiliki interaksi yang lebih dalam dengan Al-Quran di pada bulan Ramadan, berarti dia akan mendapatkan kemuliaan Ramadan. Sementara yang tidak, wallahu a'lam bishawab. Ya, siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka baik baginya. Tapi kalau barang siapa yang tidak pernah menghatamkan sekalipun pada bulan Ramadan, maka jangan harap di 11 bulan yang lain bisa hatam. Camkan ini omongan saya, keras sedikit nggak apa-apa ya. Ya. Sementara bagi sahabat-sahabat yang sudah biasa menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan, saya yakin at least 2 kali hatam di bulan Ramadan ini. At least 2 kali, dan bahkan bisa ada yang 3 kali. Kenapa? Di enggak musimnya aja bisa hatam kok sebulan one day one juz. Kalau one day one juz kan sebulan bisa hatam kan? Apalagi ini momentumnya, apalagi ini musimnya, apalagi ini bazarnya. Oh insya Allah pasti lebih semangat.
Jadi statement saya yang agak strong itu aja ya. Barang siapa yang di bulan musim Ramadan, musim Al-Quran ini tidak menghatamkan Al-Quran, maka prediksi saya camkan, di 11 bulan yang lain juga nggak bisa menghatamin. Bahkan kalau ada mungkin ini mungkin, ada sebahagian daripada kita yang sudah ngos-ngosan 25 juz. Ternyata sudah Idul Fitri, 25 juz kurang 5 lagi. Kira-kira nanti masuk bulan Syawal bisa khatam apa enggak? 5 juz doang nih. Enggak khatam. Nanti masuk bulan Dzulqa'dah khatam enggak? Jangan-jangan enggak khatam juga. Ditambah lagi Dzulhijjah, khatam enggak? Enggak. Jadi itu saja. Dan ternyata kemuliaan dari bulan Ramadan itu ada pada malam Lailatul Qadar. Dan inilah yang menyatakan kenapa malam Lailatul Qadar itu mulia. Karena anzalnahu, diturunkan Al-Quran di dalamnya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah yang diterima kemarin menjadi spirit tambahan modal keimanan kita, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan yang tersisa ini. Roja'an bil qabul wa tam'an li maghfiratillahi wa rahmatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna minal ladzina idza jahilu ta'allamu wa idza ta'allamu 'alimu wa idza 'alimu 'amalu wa idza 'amalu akhlasu liwajhikal karim ya akramal akramin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min virus corona wa ma ashbaha dzalika minal amrad wal waba. Allahumma adfa'anna hadzal bala wal waba wal ghala wal fahsya wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadza Indonesia khassah wa an sa'iri biladil muslimin ammah. Allahumma ya rabbana Allahumma wafiqna wa ahlana fi hadha asy-syahr al-mubarak bis-siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Dr. Muhammad Khairin yang sudah memberikan banyak tausiahnya pada kita untuk mengoptimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan bagi ibu bapak sekalian, kami mohon bisa memberikan saran-saran perbaikan kepada penyelenggaraan acara kajian online seperti ini ke depannya dengan klik pada alamat yang ada di link yang tambah di chatnya ya. Semoga penyelenggaraan acara kita ke depan bisa lebih baik lagi dan sampai jumpa pada kajian online di hari-hari berikutnya di sepanjang 10 hari terakhir Ramadan ini. Kita awali bersama majelis ilmu kita dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsir. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.